Kamu hobi miskin. Berani deketin anak saya. Mulai sekarang jauhi dia. Awas ya. Gak usah kalian nangis. Ini keputusanku. Pergi. Langit Jakarta masih abu-abu ketika Raka, seorang OB baru di perusahaan mewah Ardana Group, menunduk sambil mendorong troli berisi alat kebersihan. Seragamnya sederhana, wajahnya berkeringat, tangannya kasar, seolah ia memang lahir untuk pekerjaan itu. Orang-orang di kantor itu memandang Raka seperti udara. Bahkan kadang lebih rendah dari itu. Pel, jangan bengong. Lantai ini masih basah, tegur Pak Herman, supervisor galak yang selalu suka menyindir. Raka hanya tersenyum kecil. Siap, Pak. Tidak ada yang tahu, di balik senyum patuhnya, Raka menyimpan rahasia yang bahkan bisa membuat seluruh kantor terpaku kalau sampai terungkap. Di lantai atas, seorang perempuan muncul dari lift. Naila, anak CEO sekaligus direktur keuangan. Wajah cantik, rambut lurus terikat rapi, penampilan elegan yang membuat banyak orang laki-laki terdiam. Semua hormat padanya. Kecuali satu orang, Raka. Bukan karena tidak sopan, tapi karena setiap kali melihat Naila, dadanya seperti disambar listrik. Ia jatuh cinta diam-diam. Dan itu jelas kesalahan besar. OB mencintai anak CEO? Siapa yang mau percaya? Saat Naila berjalan melewati area yang baru saja dipel-pelan, Raka refleks berkata pelan. Hati-hati, Bu. Lantainya licin. Sayangnya, justru itu membuat Naila berhenti dan meliriknya dengan tatapan dingin. Kamu siapa? Raka, Bu. Obi. HM, Naila menghela napas, seolah sedang mencium sesuatu yang tak enak. Kalau kamu mau bicara, minimal tatapannya jangan terlalu berani. Kamu bekerja di sini, bukan untuk sok akrab. Beberapa karyawan yang mendengar tertawa kecil. Raka menunduk. Maaf, Bu. Naila pergi begitu saja, meninggalkan aroma parfum mahal dan luka kecil di hati Raka. Sepanjang hari, cibiran terus berdatangan. Kamu tadi berani banget lihat-lihat Mbak Naila. OBMAH sadar dirilah. Mana mungkin dia ngelirik kamu? Raka hanya diam. Padahal seandainya mereka tahu siapa dirinya sebenarnya, mungkin mereka tidak akan berani mengucapkan satupun ejekan. Karena Raka adalah Raka Pratama Ardana, satu-satunya anak laki-laki dari pemilik asli Ardana Group, perusahaan terbesar di bidang konstruksi dan properti. Ayahnya, Pak Arman, meminta Raka menyamar sebagai OB selama 6 bulan untuk memahami realita kerja di level terbawah, agar kelak saat ia memimpin, ia tahu rasanya menjadi orang kecil. Dan Raka menerima itu tanpa ragu. Tapi yang tidak pernah ia perkirakan adalah jatuh cinta pada Naila. Sore hari, setelah kantor mulai sepi, Raka melihat Naila keluar dari ruangannya sambil memijat tengkuk. Wajahnya lelah, matanya sayu. Raka ingin menyapanya, tapi ia memilih menjauh. Ia tidak ingin dimarahi lagi. Namun takdir justru mempertemukan mereka tanpa sengaja. Ketika Naila menuruni tangga darurat, lift sedang diperbaiki, tumit sepatunya tersangkut dan Bro. Ia tersungkur. Raka yang kebetulan lewat refleks menangkapnya sebelum wajah Naila membentur lantai. Bu, hati-hati. Untuk beberapa detik, tubuh mereka begitu dekat. Nafas Naila masih terkejut. Raka menahan tubuhnya agar tidak jatuh lagi. Tapi begitu Naila sadar apa yang terjadi, ia langsung menjauh dengan raut jijik. Kamu, jangan sentuh saya sembarangan. Tadi ibu hampir jatuh. Tidak perlu alasan. Naila berdiri, membenarkan mantelnya, lalu berkata dingin. Kamu memang OB. Kerja kamu bersihin lantai, bukan menyentuh orang sembarangan. Jangan pernah dekat-dekat saya lagi. Raka menunduk lagi. Baik, Bu. Saat Naila pergi, Raka menarik napas panjang. Cinta yang ia simpan ternyata hanya membuat dirinya tampak seperti sampah di mata Naila. Ia tidak tahu bahwa tak lama lagi, hidup Naila justru akan berada di tangan lelaki yang baru saja ia hina. Lelaki yang ia anggap tidak berharga. Lelaki yang ia anggap hanya OB. Lelaki yang sebenarnya jauh lebih berkuasa daripada yang ia kira. Dan pertemuan itu baru permulaan. Keesokan paginya, suasana kantor Ardana Group sudah ramai oleh bisik-bisik. Namun kali ini bukan tentang proyek baru atau rapat direksi.
Rumor yang beredar justru tentang OB bernama Raka. Dengar-dengar si Raka kemarin nangkapin Mbak Naila. Gila ya, OB kok berani nyentuh anak CEO? Udah miskin, nekat pula. Hahaha, cinta sama yang di atas langit. Setiap kalimat itu menampar telinga Raka. Tapi ia tetap diam, mendorong troli, membersihkan meja, pura-pura tuli meski hatinya perih. Raka tidak ingin menimbulkan masalah. Ia di sini bukan untuk menunjukkan siapa dirinya. Ia di sini untuk belajar menjadi orang biasa. Yang ia tidak tahu, Naila sedang berdiri di balkon lantai atas, memperhatikan dirinya dari jauh. Ada sesuatu di tatapan Naila, bukan sekadar marah, tapi bingung. Kenapa dia tidak melawan? Gumam Naila pelan. Kenapa dia tetap ramah walau dihina? Siang hari, ketika Raka sedang mengepel lorong lantai 23, segerombolan staf marketing lewat sambil tertawa. Rak, jangan dekat-dekat ke Naila lagi, ya. Nanti kamu dipecat. Kalau mau naik jabatan, jangan lewat hati bos lah. Hahaha. Lagian OB kayak kamu, mana pantas? Raka hanya mengangguk kecil. Tentu. Saya cuma kerja di sini. Namun di dalam hatinya ia berbisik. Kalian tidak tahu apapun. Sementara itu, Naila berada di ruang meeting, mencoba fokus pada laporan keuangan. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari insiden kemarin. Ia masih merasa terganggu, bukan karena Raka menyentuhnya, tetapi karena tatapan lelaki itu. Tatapan yang tidak dibuat-buat. Tatapan seseorang yang benar-benar peduli. Bertahun-tahun bekerja di posisi tinggi membuat Naila terbiasa melihat orang-orang bermuka dua. Tapi Raka? Ia terlalu polos. Terlalu tulus sampai membuat Naila tidak nyaman. Kenapa aku jadi mikirin OB? Batinnya kesal. Sore hari, hujan turun deras. Raka ditugaskan membersihkan gudang dokumen di basement. Saat ia baru mulai menyusun kardus, lampu tiba-tiba mati. Bro, pintu gudang tertutup sendiri. Hah? Kok? Dari luar terdengar suara tawa kecil. Seperti suara orang yang sengaja mengunci pintu itu. Raka mengetuk pintu. Pak, Bu, ada orang di dalam. Tidak ada jawaban. Ia mencoba memutar gagang pintu. Terkunci rapat. Ini pasti kerjaan anak-anak marketing itu. Gumamnya pasrah. Ia duduk di lantai. Lampu darurat yang redup membuat ruangan terasa suram. Tapi Raka tidak marah. Ia sudah sering mengalami perlakuan seperti ini sejak menyamar. Namun tanpa ia tahu, seseorang sedang berdiri tak jauh dari pintu itu. Naila. Ia baru turun ke basement untuk memeriksa berkas proyek ketika mendengar suara ketukan pelan. Itu suara Raka. Naila ragu, tapi hatinya mendorong untuk mendekat. Saat ingin membuka pintu, dua staf marketing muncul. Mbak Naila, mau masuk gudang? Jangan Mbak, dalam berantakan. Naila menatap pintu itu curiga. Kalian ngapain di sini? Kedua staf itu saling pandang. Cuma ngecek laporan, Mbak. Naila mendekati pintu sambil mengetuk. Ada orang di dalam. Seng. Raka, yang tidak tahu siapa yang datang, memilih diam karena takut salah bicara. Naila merasa ada yang aneh. Tapi sebelum ia sempat menanyakan lagi, suara panggilan dari sekretaris memanggilnya untuk rapat mendadak. Ia akhirnya pergi. Padahal Raka masih terkurung di dalam ruang gelap itu. Di dalam, Raka menarik napas panjang, menatap langit-langit kumuh. Kalau dipikir-pikir, lucu juga ya hidup ini, gumamnya. Di luar ruang, semua orang menganggapnya OB miskin yang tak layak diperhitungkan. Padahal ia memiliki akses untuk membeli perusahaan tempat mereka bekerja, bahkan memecat seluruh staf sekaligus jika ia mau. Tapi ia menahan diri. Karena ia punya janji pada ayahnya. Pahami dunia dari bawah, sebelum duduk di atas segalanya. Setelah hampir 2 jam, barulah pintu gudang dibuka oleh petugas keamanan. Ya ampun, Mas. Maaf banget, tadi anak-anak marketing bercanda kelewatan. Raka hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Pak. Saat ia keluar, Naila kebetulan lewat. Mata mereka bertemu. Raka buru-buru menunduk. Permisi, Bu. Naila menatap punggungnya. Ada rasa tidak nyaman di dadanya.
Kenapa orang itu tidak marah? Sama sekali, bisiknya. Naila tidak tahu, dadanya baru saja menyimpan benih rasa yang belum pernah ia rasakan. 3 hari setelah kejadian gudang itu, suasana Ardana Group berjalan seperti biasa. Namun ada satu hal yang berubah. Naila mulai memperhatikan Raka diam-diam. Ia sendiri tidak paham kenapa. Setiap kali ia melewati lorong, matanya refleks mencari sosok OB kurus itu. Setiap kali mendengar nama, Raka, disebut karyawan lain, dadanya seperti tertarik untuk ikut mendengar. Padahal dulu ia bahkan tidak peduli OB bernama apa. Dalam hati, Naila mengumpat dirinya sendiri. Ini konyol. Kenapa aku peduli? Dia cuma OB. Namun setiap ia mengingat tatapan Raka yang polos saat minta maaf, atau kesabarannya saat dihina, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ia tolak. Di sisi lain, Raka menjalani hari-harinya seperti biasa. Menggosok kaca, mengepel lantai, memunguti sampah yang tercecer. Tidak ada yang menyadari bahwa dalam sebulan ke depan, ia sebenarnya dijadwalkan mengikuti rapat direksi sebagai calon pewaris perusahaan. Saat ia sedang menyapu halaman depan, tiba-tiba terdengar suara. Mas Raka. Raka menoleh. Seorang satpam senior menghampirinya, tersenyum ramah. Ada yang manggil kamu ke lantai 25. Hah? Lantai direksi, Pak? Iya. Kayaknya Mbak Naila minta ketemu. Raka terkejut. Naila? Bu Naila? Satpam mengangguk. Dengan langkah hati-hati, Raka naik ke lantai 25. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Kenapa dia memanggilku? Salahku apa lagi? Ia mengetuk pintu ruangan direktur keuangan. Masuk. Suara Naila terdengar tegas seperti biasa. Begitu pintu terbuka, Naila menoleh, tapi langsung cepat-cepat pura-pura sibuk dengan dokumen. Kamu tadi bersihin kaca depan, ya? Iya, Bu. HM. Keheningan memenuhi ruangan. Raka bingung harus berkata apa. Naila sendiri terlihat gelisah, tapi berusaha menutupinya. Akhirnya ia berkata tanpa menatap Raka. Kemarin, saat kamu terkunci di gudang itu. Ia berhenti sebentar, seolah mencari kata. Kamu tidak apa-apa. Pertanyaan sederhana itu justru membuat Raka terdiam. Dia tidak menyangka Naila akan peduli. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa. Kerjaan saya kan memang begitu. Naila menatapnya sekilas, dan tatapan itu bukan tatapan meremehkan seperti sebelumnya. Ada sedikit rasa bersalah di sana. Kamu tidak melapor? Itu sudah melewati batas. Saya tidak ingin membuat masalah, Bu. Mereka juga cuma bercanda. Naila menggenggam pulpen lebih erat. Ia tidak tahu kenapa, tapi jawaban Raka membuat dadanya terasa sesak. Kenapa kamu selalu menerima saja? Nada suaranya berubah sedikit keras. Kamu pikir kamu ini siapa? Karung pasir? Orang bisa seenaknya pukul dan kamu diam saja. Raka terkejut. Bukan begitu, Bu. Saya cuma tidak ingin memperpanjang. Naila berdiri, berjalan mendekatinya. Kamu harus belajar melindungi diri, Raka. Kalimat itu terdengar seperti nasihat lembut, tapi Raka hanya tersenyum kecil. Kalau saya membisu, itu bukan berarti saya lemah, Bu. Saya cuma tahu tempat saya. DEG. Hati Naila seperti ditampar. Kamu pikir tempat kamu di mana? Raka menunduk. Di bawah. Kalimat itu menghantam Naila seperti pukulan. Tidak tahu kenapa, rasanya membuatnya marah. Bukan pada Raka, tapi pada dunia yang membuat lelaki itu berpikir dirinya tidak berharga. Dengan napas sedikit bergetar, Naila berkata, kamu boleh pergi. Baik, Bu. Maaf kalau mengganggu. Raka keluar, menutup pintu perlahan. Begitu pintu tertutup, Naila memijat kening, duduk, dan menghela napas panjang. Apa sih ini? Kenapa aku jadi emosi demi OB? Ia mengacak rambutnya. Gila, aku benar-benar gila. Sementara itu, di pantry karyawan, 2 staf marketing melihat Raka lewat dan langsung melempar komentar. Rak. Tadi dipanggil Naila ya? Kamu diperingatin supaya nggak ngarep lagi. Hahaha. OB kok kepedean banget.
Tapi berbeda dari biasanya, Raka tidak tersenyum kali ini. Ia hanya lewat tanpa menjawab sedikit pun. Para staf itu saling pandang. Dia kok agak beda ya? Mereka tidak tahu, bukan hanya Raka, tapi juga Naila. Keduanya sedang mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya. Malam harinya, setelah semua pulang, Raka duduk di lobi kosong sambil memandang langit melalui kaca gedung. Ia memikirkan satu hal. Naila peduli, walau sedikit. Dan itu sudah cukup membuatku bahagia. Ia tersenyum sendiri. Bodoh. Mungkin. Tapi hatinya tidak bisa berbohong. Di sisi lain, Naila masih di ruangannya, memandangi laptop kosong yang bahkan tidak bisa ia fokuskan. Ia memijat dadanya. Apa ini? Kenapa setiap lihat dia, aku? Ia tidak bisa melanjutkan. Karena ia tahu jawabannya. Ia mulai jatuh pada seseorang yang seharusnya tidak boleh ia sentuh. Seseorang yang ia hina. Seseorang yang dianggap rendah oleh semua orang. Tanpa tahu bahwa orang itu jauh lebih tinggi daripada siapapun di gedung itu. Dan semuanya baru akan semakin rumit. Seminggu setelah Naila memanggil Raka ke ruangannya, hubungan mereka justru semakin aneh. Bukan dekat. Bukan juga jauh. Tapi seperti dua kutub magnet yang pura-pura saling menolak, padahal diam-diam saling tertarik. Naila sendiri menyadari hal itu. Setiap kali melihat Raka lewat dengan seragam biru OB-nya, ia merasa dadanya ikut bergerak. Bukan jatuh cinta, katanya, hanya penasaran. Tapi seberapa jauh ia bisa membohongi diri? Sementara itu, hari itu Raka bertugas membersihkan ruang kaca di lantai 11. Saat ia sedang naik turun tangga aluminium, tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat familiar. Raka. Suara itu membuatnya menahan napas. Ia menoleh. Naila berdiri di depan pintu, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tidak sedingin biasanya. Tidak semarah dulu. Tapi juga tidak hangat. Bu Naila? Raka turun dari tangga. Ada yang bisa saya bantu? Naila tidak menjawab. Ia malah memperhatikan tangan Raka yang memegang kain pel, jari-jari yang sedikit lecet, dan seragam lusuh yang mulai memudar. Kenapa kamu bekerja sekeras itu? Sampai tanganmu seperti ini? Raka tersenyum kecil. Wajar, Bu. Pekerjaan saya memang begini. Tapi kamu tidak perlu sampai. Saya senang melakukannya. Naila terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata lelaki itu. Bukan kepasrahan, tapi ketulusan. Dan tiba-tiba, hatinya terasa sakit. Sakit bukan karena Raka telah melakukan kesalahan, tapi karena ia sadar satu hal. Raka adalah orang yang tidak pantas diperlakukan seperti sampah. Dan dialah orang pertama yang pernah melakukannya. Sebelum Naila sempat mengalihkan pembicaraan, suara lantang terdengar dari ujung lorong. Hahaha, OB mesra sama bos. Mantep nih. Itu suara Dimas, staf marketing yang suka membuat masalah. Bersamanya ada 3 temannya. Mereka tertawa keras, tanpa peduli ruangan kantor sedang ramai. Raka langsung mundur selangkah, menunduk. Sementara Naila merasakan amarah naik ke wajahnya. Dimas, kamu bicara apa tadi? Suaranya dingin. Maaf, Mbak Naila. Kita cuma bercanda. Tapi OB kayak dia kan biasanya suka salah paham. Salah paham. Naila memotong. Kamu pikir aku sedang apa sama Raka? Dimas tertawa kecil, gugup tapi tetap kurang ajar. Ya. Enggak tahu, Mbak. Dari jauh tadi kelihatannya, dekat banget. Raka menggeleng cepat. Bukan begitu, Bu Naila. Saya cuma. Naila mengangkat tangan, meminta Raka diam. Matanya memandang Dimas tajam. Saya bicara dengan staf saya, dan kamu tidak punya hak ikut campur. Kalau kamu punya waktu buat gosip, saya bisa rekomendasikan pekerjaan tambahan untuk kamu. Dimas langsung pucat. Maaf, Mbak. Pergi. Mereka pergi dengan wajah memerah, tidak berani membantah. Raka menatap Naila, terkejut. Ia baru pertama kali melihat Naila marah untuk membelanya. Apa Bu Naila? Marah karena saya? Naila mendengus halus. Bukan karena kamu, tapi karena kelakuan mereka menjijikan.
Namun kalimat selanjutnya keluar sebelum Naila bisa menahannya. Dan, aku tidak suka mereka merendahkanmu. DEG. Jantung Raka berhenti sejenak. Naila segera memalingkan wajah, pura-pura sibuk melihat ponsel. Aku kembali ke lantai 25. Kamu lanjutkan pekerjaanmu. Ia berbalik cepat, takut Raka melihat pipinya yang memerah. Namun beberapa langkah kemudian, ia berhenti. Seakan ada sesuatu yang mengganjal. Ia menoleh sedikit. Dan Raka, mulai sekarang, kalau ada yang mengganggumu, laporkan. Aku tidak mau mendengar karyawan di sini diperlakukan tidak adil. Setelah mengucapkan itu, Naila cepat-cepat masuk lift dan pintunya tertutup. Raka berdiri mematung. Entah tubuhnya kaku karena terkejut, atau bahagia. Malam itu, setelah pulang kerja, Raka duduk sendirian di halte bus. Hujan baru saja reda, membuat udara terasa dingin. Namun pikirannya penuh kehangatan yang aneh. Ia memikirkan Naila terus. Cara Naila memandangnya. Cara Naila membelanya. Cara Naila memerah tanpa sadar. Namun ia tidak berani menafsirkan apapun. Ia hanya Obi. Naila adalah anak CEO. Jika identitasnya terbongkar, semuanya akan berubah. Dan Raka tidak tahu apakah perubahan itu akan membuat Naila makin dekat atau semakin menjauh. Di tempat berbeda, Naila duduk di depan meja rias di apartemennya, menatap cermin. Aku kenapa sih? Gumamnya. Ia memegang dadanya sendiri. Jantungnya berdetak tidak normal. Kok aku peduli sama dia? Ia menggigit bibir, menangkap bayangan sendiri di cermin. Wajah seseorang yang mulai kalah dengan hatinya. Tidak mungkin aku jatuh hati pada Obi, kan? Namun kalimat itu hanya terdengar seperti pertanyaan kosong. Karena jauh di dalam dirinya, Naila tahu jawabannya. Dan itu menakutkan. Karena jika perasaannya terus tumbuh, ia bukan hanya mempertaruhkan reputasinya, tapi juga masa depannya. Tanpa tahu bahwa laki-laki yang ia cintai diam-diam, bukan Obi biasa, melainkan pemilik masa depan perusahaan ayahnya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan penuh kegelisahan. Bukan bagi Raka saja, tetapi juga bagi Naila. Ada sesuatu yang berubah sejak insiden Dimas di lorong itu. Sesuatu yang perlahan merayap masuk ke dalam hati Naila, walau ia mati-matian menolaknya. Setiap pagi, tanpa sadar ia mencari sosok Raka, ketika turun lift, saat menuju ruangannya, bahkan ketika hanya berjalan ke pantry. Dan setiap kali menemukan Raka tengah mengepel atau membawa troli pembersih, ada perasaan aneh yang muncul di dadanya. Tidak nyaman, tapi menyenangkan. Sementara Raka, seperti biasa, menjaga jarak. Ia tidak ingin membuat masalah atau membuat Naila terlihat buruk di depan staf. Namun, di dalam hatinya sendiri, ia juga memerangi perasaan yang semakin tumbuh. Ia tahu dirinya tidak boleh jatuh cinta. Ia tahu posisinya hanyalah hobi. Setidaknya, begitulah yang dunia lihat. Suatu siang, Naila keluar dari ruangannya dengan raut wajah kesal. Ia baru saja ditekan oleh beberapa direktur senior yang meremehkan idenya dalam rapat besar. Di posisi itu, kamu harus lebih tegas, kata salah satu dari mereka. Jangan terlalu lembut, nanti proyekmu nggak jalan. Naila mendengus frustrasi. Ia tidak butuh nasihat itu. Yang ia butuhkan hanyalah ruang untuk memimpin dengan caranya sendiri. Saat ia berjalan melewati pantry, ia melihat Raka sedang merapikan rak minuman, sendirian. Entah kenapa, langkahnya berhenti. Raka menoleh, sedikit terkejut. Oh, Bu Naila, ada yang bisa saya bantu? Naila ingin mengatakan tidak. Ia ingin pergi. Tapi tubuhnya lebih cepat daripada pikirannya. Bisa? Kamu temani saya sebentar? Raka terdiam. Sebentar? Ia menatap wajah Naila, yang terlihat lelah, meski berusaha ditutupinya. Ada masalah, Bu? Naila menarik napas. Memandang kanan-kiri. Tidak ada orang. Bisa ikut saya? Tanyanya lagi, lebih pelan. Raka mengangguk. Mereka keluar dari pantry menuju balkon kecil di lantai 23. Tempat itu jarang dikunjungi karyawan, sehingga cukup sepi. Naila menyandarkan tangan di pagar balkon, memandang langit biru. Kadang dunia ini tidak adil, gumamnya lirih. Raka berdiri 3 langkah di belakangnya,
menjaga jarak sopan. Maksud ibu? Aku bekerja keras. Sangat keras. Tapi tetap saja selalu ada orang yang menganggapku kurang. Padahal aku tahu apa yang kulakukan. Raka tersenyum kecil. Kalau saya boleh bilang sesuatu, Bu? Naila menoleh, menatapnya. Kamu bukan orang yang lemah, kata Raka dengan suara tegas. Kamu kuat. Cuma kadang, terlalu keras pada diri sendiri. Kata-kata itu seperti tamparan lembut. Naila mengedip cepat, menahan gejolak di dadanya. Aku keras pada diriku sendiri karena jika tidak, orang-orang akan menginjakku. Tidak semua orang begitu, Bu, jawab Raka. Setidaknya, saya tidak. Hening. Naila menatap mata Raka lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu, ketulusan yang sangat jarang ia temui dalam hidupnya. Apa kamu? Naila menelan ludah. Apa kamu selalu bicara jujur begitu ke orang lain? Tidak, kata Raka. Hanya kepada orang yang saya hormati. DEG. Kata, hormati, itu terasa berbeda. Terasa dalam. Terasa hangat. Naila memalingkan wajah cepat-cepat, menyembunyikan pipinya yang memanas. Kamu harus kembali kerja, ucapnya pelan. Baik, Bu. Saat Raka berbalik hendak pergi, Naila tanpa sadar berkata, dan Raka. Ia berhenti. Naila menatapnya dari samping. Suaranya nyaris berbisik. Terima kasih. Raka tersenyum tipis, lalu pergi. Begitu pintu balkon tertutup, Naila memegang dadanya erat-erat. Kenapa? Aku begini. Ia tidak lagi bisa membohongi dirinya sendiri. Ia mulai jatuh hati. Sementara itu, tanpa Naila sadari, rasa Raka juga berkembang. Setiap senyuman kecil Naila, setiap kata lembutnya, bahkan setiap teguran dingin yang terselip perhatian, semuanya membuat Raka sulit mengendalikan hatinya. Namun ia selalu mengingat satu hal. Aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Aku hanya Obi. Dan jika ia membiarkan perasaannya tumbuh, ia takut menghancurkan semuanya, termasuk karir Naila. Karena dunia tidak akan pernah menerima seseorang selevel Naila menikah dengan Obi biasa. Kecuali dunia tahu kebenarannya. Kebenaran yang Raka sembunyikan dengan sangat dalam. Bahwa ia bukan Obi. Tidak pernah menjadi Obi. Bahwa nama aslinya tercatat dalam dokumen perusahaan sebagai pewaris sah yang menunggu waktu untuk diperkenalkan ke publik. Namun dia masih belum siap. Dan ia masih belum tahu bagaimana Naila akan bereaksi. Karena jika Naila jatuh cinta padanya sebagai Obi, maka cintanya itu sungguh tulus. Di lantai lain, Dimas memperhatikan semua itu dari jauh. Tangannya mengepal, wajahnya kesal. Obe sialan, kenapa Naila perhatian sama dia? Ia tersenyum licik. Aku akan pastikan kamu dijauhi Naila, bahkan mungkin dipecat. Dan rencana gelap itu akan menjadi pemicu konflik mereka berikutnya. Angin sore berhembus pelan di halaman belakang gedung utama. Para karyawan sudah banyak yang pulang, menyisakan koridor sepi dan cahaya lampu yang mulai temaram. Obe masih sibuk menyapu lantai, menunduk dalam seperti biasa, berusaha menghilang dari perhatian siapapun. Tapi sore itu, ia merasa ada tatapan yang sejak tadi mengikutinya. Tatapan itu berasal dari Aira. Putri CEO itu berdiri di ambang pintu kaca, memeluk map di dadanya. Matanya menatap Obe lama. Ada sesuatu yang tidak ia pahami, sesuatu yang membuat hatinya aneh sejak kejadian beberapa hari lalu, saat Obe menolongnya jatuh dari tangga. Sentuhan tangan laki-laki itu masih terasa di pikirannya. Obe, akhirnya Aira memanggil. Obe menghentikan sapunya. Iya, Bu, Mbak Aira. Ada yang bisa saya bantu? Aira berjalan mendekat. Untuk pertama kalinya, ia terlihat gugup. Aku cuma mau tanya, kamu sebenarnya kerja di sini sudah lama? Belum terlalu lama, jawab Obe pelan. Baru beberapa bulan. Aira mengangguk, tapi sorot matanya seperti tidak puas. Tapi kenapa kamu seperti tidak asing? Suaranya semakin kecil. Aku merasa seperti pernah lihat kamu sebelumnya. Obe tersenyum samar. Mungkin wajah saya pasaran, Mbak. Jawaban itu seharusnya cukup. Tapi entah kenapa Aira justru semakin penasaran.
Ada sesuatu dari OB yang tidak cocok dengan statusnya sebagai OB. Caranya bicara terlalu tenang, bahasa tubuhnya terlalu sopan namun percaya diri, dan cara ia memandang dunia seperti seseorang yang punya kuasa, bukan seseorang yang terbiasa menerima perintah. OB, Aira memanggil lagi. Boleh aku tanya jujur? OB menunduk sopan. Silakan. Kenapa waktu itu kamu nolong aku? Maksudku, kamu bisa saja diam. Banyak orang di kantor ini cuma peduli pada diri sendiri. OB mengangkat wajahnya. Matanya jernih, dalam, dan menatap lurus. Karena manusia harus menolong manusia lain, Mbak. Tidak peduli statusnya apa. Jawaban sederhana itu membuat dada Aira hangat. Tidak ada lelaki di lingkungannya yang bicara seperti itu. Mereka biasanya bersikap manis hanya karena ingin sesuatu. Tapi OB justru tidak meminta apapun. Hening sejenak. Lalu Aira berkata pelan, "Kamu, baik, ya?" OB tersenyum. "Saya hanya melakukan yang seharusnya." Aira tidak sadar pipinya memerah. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, menegakkan tubuh, lalu berjalan pergi dengan langkah cepat. Tapi sebelum ia benar-benar menghilang di balik pintu, ia berkata pelan, "Besok, kalau kamu ada waktu, temui aku di taman atas jam istirahat." OB mengerutkan dahi. "Ada perlu apa, Mbak?" "Bukan urusan pekerjaan," kata Aira setengah berbisik. "Aku cuma ingin bicara." Pintu tertutup, dan OB berdiri lama, memandangi pantulan dirinya di lantai marmer. Ia mengembuskan napas panjang. Satu hal yang ia takuti mulai terjadi. Aira perlahan mendekat. Padahal rahasianya masih tersembunyi. Bahwa ia bukan sekadar OB. Ia pewaris sebenarnya perusahaan ini. Ia anak pemilik asli perusahaan yang kini dikuasai keluarga Aira. Dan semakin Aira mendekat, semakin besar risiko rahasia itu terbongkar sebelum waktunya. Tapi ada satu hal lagi yang membuat semuanya rumit. OB sedang jatuh cinta. Anda bilang. Taman atas gedung itu biasanya sepi. Hanya dikunjungi karyawan yang ingin mencari udara segar. Namun hari ini, Aira mondar-mandir di sana sejak jam istirahat dimulai. Tangannya dingin, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak mengerti kenapa dirinya gugup hanya karena menunggu seorang OB. Angin menerpa rambutnya ketika pintu atap terbuka. OB muncul dengan seragam abu-abunya yang sudah sedikit pudar. Tapi meski sederhana, ada sesuatu dari cara ia berjalan. Tenang, tegap, penuh kontrol, yang membuat Aira sekali lagi bertanya dalam hati. Siapa sebenarnya dia? "Maaf kalau saya terlambat," kata OB sopan. "Enggak, aku memang datang terlalu cepat." Aira mencoba tersenyum tapi suaranya bergetar. OB berdiri beberapa langkah darinya, menjaga jarak. "Mbak Aira bilang ada yang ingin dibicarakan." Aira mengangguk, lalu menatapnya lama. "OB, kenapa kamu selalu bersikap sopan sama aku? Padahal, aku sering marahin kamu." OB terdiam. Angin sore membuat daun-daun bergerak pelan. "Karena saya tahu marahnya Mbak bukan untuk menyakiti," jawab OB akhirnya. "Mbak cuma tertekan. Orang yang punya banyak tanggung jawab sering terlihat keras." Aira terdiam. Ia tak menyangka OB bisa membaca dirinya sebaik itu. "Aku, selama ini cuma lihat kamu sebagai OB," kata Aira pelan. "Tapi setelah kamu nolong aku mulai merasa aku salah menilai kamu." OB menunduk. Head itu terasa sesak. Ia ingin jujur, ingin berkata bahwa ia bukan OB biasa. Tapi belum waktunya. "OB," Aira memanggil lagi, suaranya lebih lembut. "Kamu sebenarnya benci aku nggak?" OB mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. "Saya tidak pernah benci Mbak," jawabnya. "Saya hanya ingin melihat Mbak bahagia." Aira tersentak. Kata-kata itu masuk ke hatinya dengan cepat, membuat dadanya menghangat. Kenapa seorang OB bisa membuatnya merasa seperti ini? Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Kamu bikin aku bingung." "Kenapa?" tanya OB. "Karena kamu berbeda dari semua laki-laki yang pernah aku temui." OB tidak memberi respons. Ia hanya menatap Aira dengan mata yang menyimpan ribuan rahasia. Aira berjalan maju satu langkah. "Aku mau kenal kamu lebih jauh. Bukan sebagai karyawan dan atasan, tapi sebagai manusia."
Obe menahan napas. Ia gemetar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang lama ia tahan mulai tidak bisa dikendalikan. Mbak Aira. Yes. Kalau kita terlalu dekat, saya takut menyakiti Mbak nanti. Aira mengerutkan dahi. Menyakiti bagaimana? Obe menatap ke langit sebentar, seolah memilih kata dengan hati-hati. Saya punya hal yang belum bisa saya jelaskan. Tapi satu hal saya janji. Ia menatap mata Aira dalam-dalam. Apapun yang terjadi nanti, saya tidak akan biarkan Mbak terluka. Ucapan itu membuat tubuh Aira lemas. Ada sesuatu yang terasa seperti janji dari seseorang yang jauh lebih besar dari sekadar Obe. Obe, Aira hendak bicara lagi, tapi langkah seseorang terdengar mendekat. Seseorang membuka pintu atap dengan kasar. Mbak Aira? Kamu ngapain di sini sama Obe ini? Itu suara Rafa, sepupu Aira, sekaligus manajer sombong yang dari dulu tidak pernah suka pada Obe. Aira mundur sedikit. Rafa, ini bukan urusan kamu. Rafa memandang Obe dengan sinis. Kamu lagi-lagi kurang kerjaan, ya? Obe macam kamu nggak pantas dekat-dekat sama keluarga CEO. Obe hanya menunduk, tapi tangannya mengepal. Aira menatap Rafa tajam. Jangan hina dia. Rafa terkejut. Tidak percaya Aira membela Obe. Dia itu cuma Obe, bentak Rafa. Aira menatap Obe, kemudian berkata pelan tapi tegas. Di mataku, dia bukan cuma Obe. Rafa terdiam, tapi matanya menyala marah. Dan saat Rafa pergi dengan wajah kelam, Obe tahu. Waktu untuk menyembunyikan identitasnya mulai semakin sempit. Terutama karena ia sudah tidak bisa menyangkal satu hal lagi. Ia jatuh cinta pada Aira. Sejak kejadian di taman atas, hubungan antara Aira dan Obe berubah. Tidak ada yang terang-terangan, tidak ada yang diucapkan, tapi keduanya tahu. Ada jarak yang semakin dekat, dan rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Namun dunia di sekitar mereka tidak tinggal diam. Pagi itu suasana kantor terasa berbeda. Banyak bisik-bisik, banyak tatapan aneh. Ketika Obe berjalan melewati lorong, beberapa karyawan saling pandang lalu menunduk dengan senyum mengejek. Obe merasakan itu, tapi ia berusaha tetap tenang. Sampai akhirnya ia melihat Bu Ratih, HRD, berdiri di dekat pantry dengan ekspresi serius. Obe, ikut saya ke ruang HRD. Sekarang. Suara itu tenang, tapi keras. Karyawan lain langsung pura-pura sibuk. Obe mengikuti Bu Ratih. Tadi pagi ia sudah merasakan sesuatu tidak beres. Dan ternyata rasa itu benar. Begitu pintu ruang HRD tertutup, Bu Ratih menatapnya lama. Ada laporan masuk, katanya pelan. Katanya kamu mendekati Nona Aira demi uang. Obe menahan napas. Ia tahu siapa yang memulai ini. Rafa? Tanya Obe. Bu Ratih menghela napas. Kemungkinan besar. Obe tidak membela diri. Ia hanya berdiri tegap, tenang seperti biasa. Bu Ratih melanjutkan, rumor ini sudah mulai menyebar. Kalau dibiarkan, Nona Aira yang bisa kena dampak paling besar. Itulah yang paling Obe takutkan. Saya mengerti, Bu, jawabnya. Obe, Bu Ratih mendekat sedikit. Kamu anak baik. Saya bisa lihat apapun yang mereka bilang tentangmu itu tidak benar. Tapi kamu harus berhati-hati. Obe mengangguk. Ia menunduk hormat dan keluar dari ruangan. Tapi begitu ia berbalik, ia mendapati seseorang berdiri di ujung koridor. Aira. Wajahnya tegang, matanya tajam. Kamu nggak cerita apa-apa ke aku? Tanya Aira tanpa suara keras, tapi penuh luka. Obe menghela napas. Saya nggak mau Mbak terlibat. Aira mendekat cepat, matanya memantulkan kemarahan sekaligus kekhawatiran. Obe, kamu selalu begitu. Kamu pikir aku ini apa? Anak kecil yang harus dijauhkan dari masalah. Obe diam. Ia tidak bisa menjawab. Aira memukul dadanya pelan. Kalau kamu terus menjauh, bagaimana aku bisa bantu kamu? Obe menahan tangan Aira. Saya cuma takut Mbak terluka. Aira membeku. Hanya beberapa detik, tapi rasanya lama sekali. Obe, suaranya melembut, aku lebih terluka kalau kamu nggak jujur sama aku. Obe ingin mengatakan semuanya.
Tentang siapa dia. Tentang kenapa ia harus pura-pura. Tentang bagaimana ia sebenarnya memiliki kendali lebih besar dari siapapun di perusahaan ini. Tapi sebelum kata itu keluar, pintu lift terbuka keras. Rafa keluar dengan wajah merah padam. Aira, kamu nggak boleh dekat-dekat sama OB itu. Aira memutar badan. Kenapa? Karena dia OB. Rafa mendekat dengan tatapan sinis. Bukan cuma itu. Aku punya bukti bahwa dia cuma numpang hidup di sini. Dan OB menatap Rafa. Jangan lanjutkan. Tapi Rafa tidak peduli. Dia cuma cowok miskin yang mancing simpati kamu demi jabatan. Aira seperti dipukul sesuatu. OB mengepal tangan, tapi ia menahan diri. Kamu lewat batas, katanya dingin. Rafa mendekat, menantang. Kalau kamu merasa jantan, buktiin. Suasana menegang. Aira berdiri di antara mereka. Aku nggak mau dengar ini lagi. Rafa, kamu keterlaluan. Rafa menatap OB dan tertawa kecil. Percuma kamu tampak sok tenang. Pada akhirnya, kamu tetap cuma OB. Dan kata itu, OB, diucapkan Rafa dengan nada penghinaan paling rendah. Setelah Rafa pergi, Aira menatap OB dengan mata berkaca-kaca. OB, kamu nggak harus dengar itu. Kamu jauh lebih layak dari apa yang mereka bilang. OB menunduk. Saya nggak peduli apa yang mereka pikirkan. Aira menyentuh lengannya. Tapi kamu luka. Aku bisa lihat. OB terdiam lama, kemudian berkata, Mbak Aira, kalau suatu hari nanti Mbak tahu siapa saya sebenarnya, saya harap Mbak tidak membenci saya. Aira tertegun. Maksudmu? OB hanya tersenyum tipis, lalu pergi tanpa menjawab. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Aira merasakan sesuatu yang menusuk hatinya. Rasa takut kehilangan orang yang bahkan belum resmi menjadi miliknya. Anda bilang. Sejak kejadian di koridor itu, OB merasa waktunya semakin mepet. Rafa sudah mulai menyerang, karyawan lain sudah mulai bergosip, dan Aira semakin dekat. Terlalu dekat. Semakin dekat ia, semakin rapuh penyamaran OB. Sore itu, OB sedang bersih-bersih di area basement. Tempat itu sepi. Hanya ada suara tetesan air dan lampu remang-remang. Biasanya ia suka ketenangan itu, tapi hari ini pikirannya terlalu penuh. Ia memandangi tangannya sendiri, tangan seorang OB. Padahal tangan itu seharusnya memegang dokumen penting, kontrak, rapat, bukan kain pel. Ayah, aku tidak tahu apakah aku kuat meneruskan rencana ini. Tapi ia tahu jawabannya. Ia tidak punya pilihan. Perusahaan ini harus ia selamatkan dari orang-orang seperti Rafa dan kroninya. Ayahnya menitipkan Sunrise Group padanya. Dan penyamaran ini adalah satu-satunya cara untuk melihat siapa yang loyal dan siapa yang korup. Namun semuanya jadi rumit sejak Aira. Pintu basement berderit. OB sontak menoleh. Aira muncul dengan napas sedikit berat, seakan turun tangga terlalu cepat. Dan begitu melihat OB, ia langsung berjalan mendekat tanpa bicara. Aku cari kamu dari tadi. Suaranya terdengar seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu. OB menelan ludah. Mbak, ini bukan tempat yang pantas. Aku nggak peduli. Aira berhenti tepat di depannya. Sorot matanya tidak marah, tapi terluka. Kenapa kamu pergi begitu saja tadi? Kenapa kamu nggak pernah mau jujur tentang apa yang kamu sembunyikan? Tanya Aira, suaranya bergetar. Kenapa kamu selalu bikin aku merasa takut kehilangan kamu? OB menunduk. Dadanya terasa sesak. Mbak Aira, saya bukan orang yang Mbak pikir. Itu justru masalahnya, kata Aira lirih. Aku ingin tahu kamu itu siapa. Benar-benar siapa? OB menghela napas panjang. Ia mendekat setengah langkah, lalu berkata sangat pelan. Kalau saya jujur sekarang, hidup Mbak akan berubah. Dan mungkin Mbak akan menyesal pernah mendekati saya. Aira menggeleng cepat. Aku nggak peduli. Aku cuma peduli sama kamu. Kata-kata itu mengenai OB seperti pukulan lembut tepat di bagian hati yang paling ia pertahankan. Tapi sebelum ia sempat membalas, suara ribut dari ujung basement terdengar keras. Aira dan OB menoleh bersamaan.
Dua pria asing muncul dari balik mobil, wajah mereka tertutup masker hitam. Salah satunya memegang linggis, satunya lagi membawa pisau lipat. Obe memegang lengan Aira refleks. Mundur, Mbak. Aira memucat. Siapa mereka? Para pria itu tersenyum miring. Cari kamu, Obe. Obe langsung waspada. Kalian utusan siapa? Pria bertopeng tertawa kecil. Kamu pikir penyamaranmu di kantor ini benar-benar aman? Ada yang mau kamu hilang, Obe. Aira terkejut. Hilang? Maksudnya apa? Obe menarik Aira ke belakang. Mbak, dengarkan saya. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan tangan saya. Para pria itu mendekat dengan langkah berat. Lampu basement yang redup membuat bayangan mereka tampak seperti ancaman mengerikan. Aira menggenggam lengan Obe erat-erat. Saya sudah bilang, gumam Obe, kalau Mbak dekat saya, Mbak bisa terluka. Pria pertama menyerang duluan. Linggisnya diayunkan ke arah Obe. Namun Obe menghindar cepat, seperti seseorang yang terlatih, bukan Obe biasa. Aira terbelalak. Gerakan Obe terlalu luwes, terlalu sigap. Pria kedua mengarah ke Aira. Obe langsung menariknya ke belakang tumpukan kardus dan menahan serangan itu dengan lengan kirinya. Pisau tersebut hanya menggores kulit, tapi darah muncul. Obe! Aira menjerit kecil. Obe mengerang, tapi tetap mendorong pria itu menjauh. Pertarungan berlangsung dalam ruang sempit, penuh hantaman, bunyi logam, dan napas berat. Obe akhirnya berhasil menjatuhkan pria pertama, lalu menahan pria kedua dengan memelintir tangannya hingga pisaunya jatuh. Dengan suara dingin, Obe berkata, "Sampaikan pada bos kalian, aku belum mati. Dan aku tidak akan berhenti sebelum semua kebenaran terbuka." Para pria itu kabur tergopoh-gopoh. Aira memandang Obe dengan mata besar penuh ketakutan dan kekaguman bercampur jadi satu. Tapi ketika Obe berbalik menatapnya, Aira hanya bisa berkata dengan voice yang hampir pecah. Obe, siapa kamu, sebenarnya? Obe tidak menjawab. Darah menetes dari lengannya. Dan meski ia berdiri tegap seperti pahlawan, tatapan matanya mengatakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Rahasia itu tidak akan bisa ditutup lagi. Aira membawa Obe ke ruang medis kecil di lantai bawah. Tangannya gemetar saat membersihkan luka Obe. Malam itu terasa panjang, hening, namun penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa lagi ditahan. Obe hanya duduk diam, membiarkan Aira merawat luka di lengannya. Ia sama sekali tidak mengeluh meski antiseptik perih. Aira akhirnya berkata dengan suara rendah, "Kamu bukan Obe biasa. Kamu bukan orang yang kamu bilang." Obe menatapnya, namun tetap diam. Aira menelan ludah. Kamu bertarung seperti orang yang terlatih. Seperti orang yang sudah sering menghadapi bahaya. Daripada menjawab, Obe hanya mengalihkan pandangannya ke dinding. Aira menggenggam tangannya. Obe, tolong. Aku nggak peduli apapun yang kamu sembunyikan. Aku cuma ingin dengar kebenarannya dari kamu. Hening memenuhi ruangan. Detik berdetak lambat. Akhirnya, Obe menarik napas panjang. Nama saya bukan Obe. Suaranya bergetar, tapi tegas. Aira menahan napas. Saya memakai nama itu hanya sebagai penyamaran. Obe menatap Aira dalam-dalam. Saya, Arvino Adhyatma. Aira mengerjap. Siapa? Putra satu-satunya dari pemilik Sunrise Group. Hening. Senyap yang sangat panjang. Aira memandangnya seperti tidak percaya. Jantungnya berdetak begitu cepat hingga ia tidak bisa merasakan apapun selain kaget yang menusuk. Apa? Obe, Arvino, mengangguk pelan. Ayah saya meninggal setahun lalu. Sebelum wafat, beliau sadar perusahaan ini sedang dirusak dari dalam oleh orang-orang yang pura-pura loyal. Akunting dimanipulasi, dana bocor, proyek fiktif, semuanya tersembunyi dengan rapi. Aira perlahan duduk. Tubuhnya seolah tidak sanggup menopang berat kenyataan itu. Jadi kamu menyamar? Arvino menunduk. Ayah ingin saya turun ke bawah. Melihat perusahaan dari mata yang paling rendah. Menilai siapa yang jujur dan siapa yang rakus. Lalu menindak yang merusak. Setetes air mata turun dari pipi Aira tanpa ia sadari.
Lalu kenapa kamu jadi OB? Karena posisi itu paling tidak dianggap. Arvino tersenyum pahit. Orang tidak akan peduli pada OB. Mereka bicara apa adanya, menunjukkan sifat asli. Dan, itulah cara ayah saya dulu membangun perusahaan dari nol. Aira mengusap air matanya pelan. Terus, kenapa kamu nggak bilang ke aku? Arvino menatap wajah Aira dalam-dalam. Karena saya takut. Takut apa? Takut kalau Mbak Aira tahu siapa saya, Mbak akan menjauh. Aira terdiam. Suara di hatinya pecah. Arvino, aku marah. Air matanya jatuh lagi. Tapi aku lebih marah karena kamu mikir aku cuma peduli sama status kamu. Arvino memejamkan mata. Aira berdiri dan mendekatinya. Lalu memegang wajahnya dengan dua tangan. Aku peduli sama kamu, bukan sama jabatan kamu. Arvino membuka mata perlahan. Bahkan setelah semua yang terjadi, Aira mengangguk kecil. Iya. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Bro, pintu ruang medis ditendang dari luar. Rafa masuk. Wajahnya penuh amarah dan syok sekaligus. Ia menatap Arvino, yang tidak lagi bisa bersembunyi. Jadi ini alasan kamu sok-sokan? Katanya dengan suara gemetar. Kamu, anak pemilik perusahaan? Aira melangkah maju untuk melindungi Arvino. Rafa, jangan macam-macam. Namun Rafa tertawa keras. Hampir seperti orang kalah yang baru sadar dirinya sudah hancur. Pantesan semua penyelidikan jatuh ke aku. Pantesan laporan keuangan yang aku edit ketahuan. Arvino berdiri perlahan. Tatapannya kini bukan tatapan OB biasa. Itu tatapan seorang pria yang memegang kewenangan penuh. Rafa, kamu sudah menggelapkan dana perusahaan. Kamu membayar orang untuk menyerang aku. Kamu memfitnah Aira. Nada suaranya dingin. Dan semua buktinya ada di tangan saya. Rafa pucat. Tubuhnya gemetar. Sialan, gumamnya pelan. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Arvino melangkah maju, melindungi Aira dengan posisi tubuhnya. Hidupmu hancur karena perbuatanmu sendiri, jawab Arvino tegas. Petugas keamanan muncul beberapa detik kemudian, dipanggil oleh alarm ruangan yang otomatis menyala setelah pintu ditendang. Rafa berusaha kabur, tapi langsung ditangkap. Sebelum dibawa pergi, ia berteriak, "Kalian akan menyesal. Semuanya." Namun suaranya menghilang seiring langkahnya menjauh di koridor. Keheningan kembali mengisi ruangan. Arvino berbalik melihat Aira. Tatapan mereka bertemu. Aira mendekat perlahan. Ia menyentuh dada Arvino yang naik turun karena emosi. Kamu sekarang, bukan lagi OB yang aku kenal. Suaranya pelan, lembut. Tapi entah kenapa, hatiku tetap condong pada orang yang sama. Arvino memegang tangan Aira. Mbak, kalau saya harus memilih identitas saya sebagai Arvino atau OB, saya akan pilih yang membuat saya bisa tetap berada di sisi Mbak. Aira menunduk malu, lalu berkata lirih. Kalau begitu, jangan pergi dari aku. Arvino tersenyum kecil. Ia menarik Aira ke dalam pelukannya. Hangat, kuat, dan akhirnya, jujur. Dan untuk pertama kalinya sejak menyamar sebagai OB, Arvino merasa ringan. Sejak malam itu, suasana di kantor Sunrise Group berubah drastis. Rumor tentang OB, yang ternyata Arvino, anak pemilik perusahaan, bergerak cepat seperti angin malam yang menusuk. Semua karyawan kini berjalan hati-hati, penuh tatapan kaget, hormat, sekaligus takut. Namun satu hal tidak berubah. Arvino tetap datang pagi-pagi, tetap menyapa petugas keamanan, tetap membantu merapikan meja-meja meski tidak perlu lagi. Ia melakukannya bukan karena terpaksa, tapi karena itu membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri. Sementara itu, Aira mulai mencoba memahami dunia barunya. Dunia di mana lelaki yang ia pikir cuma OB rendah hati ternyata adalah pewaris utama perusahaan terbesar di Jakarta. Dunia yang membuatnya harus berpikir ulang, apakah ia layak berada di sisi seseorang sepertinya. Pagi itu, Aira menunggu lift dengan gugup. Karyawan lain mencuri pandang, membisikkan sesuatu. Katanya dia dekat sama Pak Arvino. Wah, masa OB bisa narik perhatian pewaris? Pantesan OB-nya jago,
Ternyata bukan Obe beneran. Bisik-bisik itu menusuk telinga Aira. Saat pintu lift terbuka, ia melihat Arvino sudah ada di dalam. Aira hampir mundur, tapi Arvino menahan pintu sambil tersenyum. Masuk, Mbak Aira. Senyuman itu lembut, tapi mengunci seluruh keberaniannya. Aira akhirnya melangkah masuk. Begitu pintu tertutup, suasana lift terasa hangat, hening, dan asing pada saat yang sama. Aku masih belum terbiasa, ucap Aira pelan. Dengan aku sebagai Arvino? Tanya Arvino. Aira mengangguk. Arvino menatapnya lembut. Aku juga belum terbiasa melihat kamu menjauh. Aira spontan menunduk. Aku bukan menjauh. Aku cuma bingung. Apa yang bikin kamu bingung? Aira menggigit bibir. Sekarang kamu pewaris perusahaan. Kamu punya dunia sendiri. Semua orang hormat sama kamu, dan aku cuma anak CEO yang kerja biasa. Aku takut berada di sisi kamu cuma bikin masalah. Arvino tersenyum kecil. Justru karena aku jadi pewaris, aku makin butuh orang seperti kamu. Aira mengangkat wajah. Orang yang gak lihat aku dari status. Yang bisa bicara apa adanya. Yang berani marah kalau aku salah. Yang. Aira memotong cepat. Malu? Jangan gombal di lift dong. Arvino tertawa pelan. Aku nggak gombal. Aku jujur. Lift berdenting. Pintu terbuka. Namun begitu mereka keluar, mereka langsung melihat puluhan mata menatap mereka. Karyawan yang biasanya sibuk kini seolah menjadikan keduanya tontonan. Aira memucat. Arvino memandang karyawan-karyawan itu, lalu berkata tegas. Kalau kalian ada waktu gosip, saya bisa tambah pekerjaan kalian. Mereka langsung bubar seperti semut terkena air panas. Aira menahan tawa. Kamu galak banget. Sama mereka iya. Sama kamu enggak. Aira meliriknya cepat. Pipinya merona. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Siang hari, Arvino dipanggil ke ruang direksi. Pertemuan penting dengan Dewan Pengawas yang baru tahu tentang penyamarannya. Aira menunggu di luar dengan cemas. Suara perdebatan terdengar samar, tinggi, keras, dan sangat serius. Arvino, kamu membuat reputasi perusahaan terancam. Penyamaran sebagai OB? Apa kamu pikir ini drama televisi? Kami butuh penjelasan mengapa kamu membuat kekacauan internal. Aira menggigit kuku. Hatinya mencelos. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Arvino keluar dengan wajah datar, terlalu datar. Aira mendekat. Kamu, baik-baik saja. Arvino tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, Dewan tidak suka caraku menyamar. Mereka bilang langkahku ceroboh. Aira menatapnya prihatin. Terus? Besok, aku akan diumumkan sebagai presiden direktur baru menggantikan ayahku. Aira terbelalak. Secepat itu? Arvino mengangguk. Mereka ingin mengganti citra perusahaan. Dan aku harus siap. Aira merasa dadanya berat. Dengan peran baru Arvino, jarak mereka bukan cuma soal status, tapi juga tanggung jawab yang semakin besar. Aira, Arvino memanggil pelan. HM. Kamu masih mau ada di dekat aku setelah tahu semuanya berubah? Aira, meski jantungnya gemuruh, memaksakan senyum. Sampai kamu sendiri yang nyuruh aku pergi, aku tetap di sini. Arvino menatapnya lama, seakan memastikan ia tidak salah dengar. Kemudian wajahnya melembut. Tolong jangan pergi dari hidup aku. Aira menjawab dengan bisikan, aku nggak akan. Malam itu, setelah kantor sepi, Arvino berdiri di balkon lantai 27. Aira mendekat membawa jaket. Kamu pasti kedinginan, katanya sambil menyampirkannya ke bahu Arvino. Arvino tersenyum kecil. Kalau kamu di sini, aku nggak kedinginan. Aira menggulung mata. Aduh, puitis banget sekarang. Tapi ia ikut berdiri di samping Arvino. Angin malam menyapu rambutnya. Dulu, Arvino berkata pelan, aku selalu takut tidak ada yang bisa mencintaiku tanpa melihat statusku. Aira menoleh pelan. Ternyata, aku salah. Aira menatap lurus ke depan. Kalau kamu terus bicara begini, aku bisa jatuh hati lagi. Itu maksud aku.
Arvino tersenyum tipis. Lalu keduanya berdiri bersebelahan, memandang kota Jakarta yang gemerlap dari ketinggian gedung. Dua dunia yang berbeda, kini bertemu di satu tempat yang sama. Dan untuk pertama kalinya, masa depan tidak lagi dipenuhi rahasia. Tapi pilihan. Pilihan apakah mereka berani bersama, atau menyerah pada perbedaan yang menjulang tinggi. Namun Aira tahu satu hal. Ia tidak akan lagi membiarkan Arvino berjuang sendirian. Identitas terbuka, cinta yang tidak lagi perlu disembunyikan. Pagi itu, seluruh gedung Wijaya Group terasa seperti ada gemuruh yang tak terlihat. Bisik-bisik karyawan menyebar cepat, menembus setiap ruang dan lorong. OB itu, anak pemilik perusahaan, yang dulu sering disuruh-suruh itu, masa sih? Terus, yang jatuh cinta sama Naya itu, dia benar-benar pewaris. Semua orang masih belum percaya. Sementara itu, di ruang rapat tertinggi lantai 30, suasana jauh lebih tenang. Di sana berdiri seorang lelaki muda dengan kemeja putih polos. Raka, yang dulu orang-orang kenal sebagai anak kobe pemalu yang suka ketumpahan pel. Kini, dia berdiri tegap, bersama ayahnya, Pak Aditya, pendiri sekaligus pemilik Wijaya Group. Di seberangnya, duduk Bu Clara, CEO yang terkenal tegas, dan putrinya Naya, yang sejak tadi menatap Raka tanpa mampu menutupi campuran lega, haru, dan bersalah. Pak Aditya membuka pembicaraan dengan suara tenang namun tegas. Mulai hari ini, saya ingin memperkenalkan Raka, putra saya, yang selama ini menyamar untuk mengetahui kondisi perusahaan dari bawah. Wajah Bu Clara pucat. Ia teringat semua ejekan yang pernah ia lontarkan. Kamu OB, ya kerja seperti OB. Jangan dekat-dekat anak saya, levelmu jauh. Sekarang kata-kata itu seperti memantul kembali ke dirinya sendiri. Namun justru Raka, bukan ayahnya, yang menghentikan ketegangan. Ia melangkah maju, menunduk sopan. Bu Clara, saya tidak marah. Saya mengerti posisi ibu waktu itu. Saya yang memilih menyamar. Bu Clara mengelus wajahnya sendiri, seperti tak percaya betapa besar rasa bersalahnya. Tapi, saya sudah memperlakukanmu sebagai orang yang paling rendah di kantor ini, bahkan saat kamu menyelamatkan hidup putriku. Naya refleks memegang lengan Raka. Dan aku malah ikut menjauh waktu Mama mengatakan kamu tidak pantas bersamaku. Raka tersenyum kecil. Tapi Naya tetap kembali. Itu yang penting. Hening sejenak. Tegangan mulai mencair. Lalu Pak Aditya melanjutkan, saya sudah melihat kerja keras kalian selama ini. Dan saya ingin hubungan ini tidak lagi tersembunyi. Naya menatap Raka dengan sorot mata yang penuh keyakinan. Kalau kamu masih mau, aku ingin mulai dari awal. Tapi kali ini tanpa rahasia. Raka menahan napas sesaat, sebelum akhirnya mengangguk mantap. Aku sudah memilih kamu sejak aku masih memakai seragam OB, Nay. Sekarang, apa lagi? Ucapan itu menghancurkan dinding terakhir di hati Naya. Ia langsung memeluk Raka, membuat beberapa orang di ruangan tersenyum simpul. Bahkan Bu Clara, yang selalu terlihat dingin, akhirnya membuka suara. Raka, aku minta maaf. Kalau kamu bersedia, aku ingin memperbaiki semuanya. Dan kalau kamu masih ingin dekat dengan Naya, aku tidak akan menghalangi lagi. Raka tersenyum, menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Beberapa hari kemudian, poster pengumuman resmi perusahaan ditempel di lobi utama. Pengumuman. Raka Aditya resmi bergabung sebagai wakil direktur pengembangan Wijaya Group. Seluruh karyawan ternganga. Yang dulu meremehkan Raka hanya bisa memalingkan wajah. Malu. Yang dulu memperlakukannya dengan baik tersenyum bangga. Raka berjalan melewati lorong itu dengan tenang, mengenakan jas abu-abu sederhana. Tak ada dendam. Tidak ada kesombongan. Ia hanya ingin bekerja dengan caranya sendiri, dan bersama orang yang ia cintai. Di luar gedung, Naya sudah menunggu sambil membawa 2 gelas es kopi favorit mereka. Kau semakin mirip direktur sekarang, goda Naya. Dan kamu, Raka tersenyum. Masih terlihat seperti alasan kenapa aku betah jadi OB dulu. Naya tertawa kecil, menggenggam tangan Raka erat. Kini, tak ada penyamaran. Tak ada hinaan. Tak ada jarak status atau kasta.
Yang ada hanya dua hati yang akhirnya menemukan tempat pulang.